Jadi misalnya presiden ini tadi tekanan udara turun apa saya dipasang alat gini-gini, saya itu menderita. Tidak, saya di alam barzah yang membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat sekalian. Ada tulisan menarik berjudul Ustadz Jazir dan saldo 0 rupiah. Sebuah tulisan dan isi hati oleh Ahyari Hananto. Dia pergi pagi ini, Senin 22 Desember 2025, tepat pukul 5.30 WIB. Namanya Muhammad Jazir ASP, tapi orang lebih mengenalnya sebagai nyawa dari Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Masjid ini sejatinya unik. Lokasinya nyempil di gang sempit bekas kampung prajurit Keraton Yogyakarta di masa lalu. Bukan Masjid Agung di alun-alun, bukan pula masjid raya berkubah emas di jalan protokol, halamannya tidak berhektar-hektar. Tapi dari gang sempit itulah gaungnya terdengar lebih keras dari masjid negara sekalipun. Prestasi itu bukan datang tiba-tiba, ia adalah buah dari visi besar Jazir yang berani membalikkan logika manajemen masjid di Indonesia. Dialah yang meniupkan ruh ke dalam bangunan batu itu hingga hidup dan menghidupi. Padahal di luar sana ukuran keberhasilan justru sebaliknya. Bagi kebanyakan pengurus masjid, punya saldo kas masjid dalam jumlah besar adalah sebuah pencapaian. Diumumkan tiap Jumat dengan lewat pengeras suara tentu tidak salah. Namun bagi Jazir itu sebuah kekeliruan. Saldo besar yang menganggur adalah bukti takmir tidak bekerja, katanya. Itu tanda pengurus enggan berpikir uang itu ibarat darah. Kalau darah berhenti mengalir, ia jadi penyakit. Uang umat itu amanah untuk disalurkan, bukan untuk dipamerkan di buku tabungan. Maka di Masjid Jogokarian saldo harus 0, habis ludes. Kemana larinya? Ke perut janda miskin, ke SPP anak yatim, ke gizi warga yang stunting, bahkan untuk hal yang paling ekstrim mengganti motor jamaah. Jazir menerapkan garansi total. Dulu tahun 1999 dimulai dari sandal. Ia ganti pakai uang pribadinya. Ia tidak rela orang kapok ke rumah Allah cuma gara-gara sandal. Lama-lama kebijakan itu dibekukan. Sepeda hilang, ganti. Motor hilang, ganti. Bayangkan ada Yamaha NMAX atau Vario hilang di parkiran, kas masjid harus keluar puluhan juta, detik itu juga tunai. Logika manajemen mana yang berani mengambil resiko ini? Tapi Jazir teguh, baginya jika masjid mengundang tamu Allah, masjid wajib menjamin keamanannya. Kalau hilang itu kesalahan tuan rumah, bukan kesalahan tamu. Hasilnya, di luar dugaan, infak justru membanjir. Orang percaya uang mereka tidak ditimbun untuk memoles marmer dinding, tapi dipakai untuk memuliakan manusia. Jazir memang melampaui zamannya. Lahir 28 Oktober tahun 62, dia anak imam pertama, harusnya dia bisa jadi takmir seumur hidup lewat jalur warisan atau aklamasi. Tapi dia menolak cara itu. Dia minta pemilihan terbuka, one man one vote. Baginya mandat pengurus rumah Tuhan tidak boleh didapat dari jalur belakang. Darah Muhammadiyahnya kental. Semangat Al-Ma'un dari Kiai Dahlan ia terjemahkan dengan nyata di Jogokarian. Masjid bukan tempat sunyi untuk ritual ibadah semata. Masjid adalah solusi perut, solusi sosial, sekaligus solusi jiwa. Buktinya terlihat di depan mata. Lihatlah mesin ATM beras di pojok masjid itu. Warga duafa tinggal tempel kartu, beras keluar. Tidak perlu antar sembako sambil berdesak-desakan. Lihat pula sensus data umat yang ia kerjakan. Ia tahu persis siapa warganya yang tidak bisa makan hari ini. Ia tahu siapa yang anaknya terancam putus sekolah. Masjid yang ia pimpin hadir membereskannya. Tunai, tanpa banyak rapat. Kini Indonesia kehilangan putra terbaiknya. Bukan hanya Jogja berduka, ribuan takmir yang pernah magang di sana, jutaan jamaah termasuk saya, merasa ada tiang penyangga langit yang runtuh. Ustadz Jazir berhasil mengubah landscape manajemen masjid di Indonesia, yang meletakkan standar baru bahwa keberhasilan takmir tidak diukur dari akumulasi saldo, melainkan dari dampak sosial. Warisannya bukan sekedar fisik gedung, melainkan transformasi tata kelola dana umat yang kini menjadi rujukan nasional. Ustadz Jazir telah menunaikan tugasnya paripurna. Saya membayangkan saat menghadap Sang Kholik nanti, dia akan melenggang dengan ringan. Tidak ada beban yang berat di pundaknya.
Tidak ada hisap rumit tentang kenapa uang kas menumpuk sementara tetangga masjid kelaparan. Laporan pertanggungjawabannya di hadapan Allah akan sangat ringkas. Saldonya di dunia sudah dia bikin nol, benar-benar nol. Selamat jalan Pak Ustadz, selamat menghadap Sang Kholik. Terima kasih atas pembelajarannya selama ini. Jazakallah khairan katsiran. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Sahabat, berikut nasihat berharga dari beliau sebelum beliau wafat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya pengen ini direkam. Kalau terjadi sesuatu hari ini kapan saya meninggal, saya sudah memberitakan perjalanan saya ke alam barzah. Perjalanan alam barzah itu tidak mengerikan, tidak menakutkan, tidak menyakitkan. Seperti sering didengar orang. Tidak mirip kau. Bila Israel datang memanggil, seluruh tubuh akan menggigil. Tidak seperti itu. Makanya kalau hari ini saya memburu terus mati, jangan susah. Saya di alam barzah itu nikmat. Ora loro, ora nglarani, ora kelaran. Ya ini seri 1. Sekarang istirahat dulu. Nanti kalau bangun lagi membuat rekaman dari berikutnya. Makanya saya memaksa-maksa itu, saya ada kilo kecewa. Saya tidak bisa menceritakan kebahagiaan orang. Alam barzah itu nikmat. Jadi misalnya habis ini tadi tekanan udara turun apa saya dipasang alat gini-gini, saya itu menderita. Tidak, saya di alam barzah yang membahagiakan. Ya, nanti khusus kepada Bu Erin diceritakan bapaknya dulu di puncak sakit sampai wafat, beliau tidak menderita. Kita melihat dia menderita, pasang memacu jantung, tapi roh dan jiwanya itu bahagia. Nah, maka nanti majelis merpati itu intinya ngaji menuju alam barzah. Itu amalnya apa, berdasarkan pengalaman yang bisa sampai muka cap. Aku hampir tidak sadar. Sekarang saya hampir tidak sadar.